Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Febi Handayani dengan NPM D1A025068, Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Pada video ini, saya akan menjelaskan rangkuman materi perkuliahan Bahasa Indonesia, khususnya mengenai hakikat penelitian, metode penelitian, jenis-jenis penelitian, serta sistematika proposal dan laporan penelitian. Yang pertama yaitu hakikat penelitian. Penelitian adalah proses ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk menyelidiki sebuah masalah atau potensi dengan tujuan mencari jawaban. Dalam penelitian, kita harus mengikuti kaidah ilmiah, yaitu yang pertama rasional, berarti masuk akal dan bisa diterima oleh logika manusia. Empiris, berarti dapat diamati melalui panca indera. Yang ketiga itu sistematis, berarti dilakukan melalui langkah-langkah yang teratur. Valid, artinya data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan keadaan sebenarnya. Reliable, artinya data tersebut stabil dan dapat diuji kembali kapan saja. Dengan prinsip-prinsip inilah sebuah penelitian dikatakan ilmiah. Yang kedua yaitu ciri-ciri penelitian yang baik. Penelitian yang baik memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, memberikan manfaat dan kontribusi. Yang kedua, mengandung kebaruan atau novelty, artinya memiliki unsur baru. Yang ketiga, mengangkat tema yang up to date. Yang keempat, menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, memiliki data yang lengkap seperti tabel, grafik, atau deskripsi. Yang keenam, bersifat orisinil dan bebas dari plagiat. Yang ketujuh, dapat dipublikasikan dalam jurnal atau proceeding. Yang ketiga yaitu siklus proses penelitian menurut Creswell. Proses penelitian memiliki 6 langkah utama. Yang pertama, identifikasi masalah, yaitu menentukan topik dan menjelaskan mengapa penting untuk diteliti. Yang kedua, melakukan tinjauan pustaka, yaitu mengumpulkan teori dari penelitian terdahulu. Yang ketiga, menekankan tujuan penelitian, baik eksploratif, deskriptif, maupun untuk menguji hubungan. Yang keempat, mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, kuesioner, atau tes. Kelima, analisis dan interpretasi data, yaitu mengelompokkan data, memvisualisasikan, lalu menjelaskan hasilnya. Keenam, melaporkan hasil penelitian, baik dalam bentuk skripsi, jurnal, atau tugas akhir. Yang keempat yaitu perkembangan metode penelitian. Saat ini terdapat 3 pendekatan utama dalam penelitian, yaitu penelitian kuantitatif. Pendekatan ini menggunakan angka dan statistik untuk menguji teori, bersifat deduktif, yaitu dimulai dari teori lalu diuji melalui data. Penelitian kualitatif. Pendekatan ini bertujuan memahami makna, pengalaman, dan fenomena manusia secara mendalam, bersifat induktif, yaitu teori dibangun dari data. Penelitian mixed method. Pendataan pencampuran ini mengombinasikan kuantitatif dan kualitatif untuk menjawab masalah penelitian secara lebih komprehensif. Yang kelima yaitu jenis-jenis penelitian. Setiap metode memiliki jenis-jenis penelitian yang berbeda. Jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu eksperimen, memberikan perlakuan kepada kelompok tertentu dan melihat hasilnya. Yang kedua, korelasi dan regresi, menganalisis hubungan dan pengaruh antar variabel. Yang ketiga yaitu survei, mengukur kecenderungan atau fenomena pada populasi menggunakan kuesioner. Jenis penelitian kualitatif. Yang pertama, grounded theory, membangun teori berdasarkan data. Kedua, etnografi, meneliti budaya suatu kelompok. Yang ketiga, studi kasus, meneliti satu kasus secara mendalam. Yang keempat, naratif, menggali kisah hidup individu. Yang kelima, fenomenologi, memahami pengalaman esensial manusia. Yang keenam yaitu historis, merekonstruksi kejadian masa lalu. Jenis penelitian campuran, termasuk di dalamnya yaitu parallel convergent, sequential explanatory, penelitian tindakan, dan penelitian pengembangan. Yang keenam yaitu sistematika proposal penelitian. Penulisan proposal berbeda antara kuantitatif dan kualitatif.
Proposal penelitian kuantitatif terdiri dari bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, manfaat, dan definisi operasional. Bab 2 yaitu landasan teori, berisi teori yang relevan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis. Bab 3 yaitu metode penelitian, menjelaskan metode, desain, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, instrumen, uji validitas, dan reliabilitas, serta teknik analisis data. Proposal penelitian kualitatif terdiri dari bab 1 pendahuluan, topik umum, urgensi masalah, observasi awal, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan definisi istilah. Bab 2 yaitu landasan teori, teori dan penelitian relevan. Bab 3, metode penelitian, metode dan desain penelitian, sumber data, wawancara, observasi, dokumentasi, uji keabsenan data seperti triangulasi, serta langkah-langkah analisis data, reduksi, display, interpretasi, dan kesimpulan. Yang ketujuh yaitu sistematika laporan penelitian. Umumnya laporan penelitian memiliki struktur seperti berikut, yaitu bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Bagian hasil berisi data sesuai rumusan masalah yang disajikan dalam bentuk uraian, tabel, atau diagram. Bagian pembahasan menjelaskan hubungan temuan dengan teori dan penelitian relevan, sehingga muncul kebaruan atau novelty. Bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah. Saran diajukan kepada pihak berkepentingan serta peneliti selanjutnya. Yang terakhir yaitu teknik penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah terdiri dari 3 elemen utama. Yang pertama, kutipan. Ada 2 jenis kutipan, langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung kurang dari 40 kata ditulis menyatu dengan teks dan diberi tanda kutip. Sedangkan kutipan panjang lebih dari 40 kata ditulis terpisah tanpa tanda kutip. Yang kedua yaitu catatan pustaka dan footnote. Catatan pustaka dapat menggunakan model APA, MLA, Chicago, Harvard, Vancouver, dan lainnya. Footnote digunakan untuk memberi rujukan atau penjelasan pada halaman yang sama. Yang ketiga yaitu format penulisan menggunakan kertas A4, margin 4343, font Times New Roman, ukuran 12, spasi 2 untuk skripsi, dan penomoran yang sistematis. Demikian penjelasan mengenai hakikat penelitian, metode, jenis penelitian, serta sistematika proposal dan laporan penelitian. Materi ini sangat penting dalam menyusun karya ilmiah seperti makalah, artikel, ataupun skripsi. Semoga video ini dapat membantu dalam memahami konsep dasar penelitian dan cara penuliskan secara benar dan ilmiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.